Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farania Angelita dari kelas RMIK 20A2 NIM 200205057. Pada mata kuliah anatomi fisiologi, saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Simak video berikutnya. Sistem urinaria. Sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi sistem urinaria antara lain: 1. Mempertahankan keseimbangan internal. 2. Membuang produk-produk yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. 3. Pengeluaran zat sisa organik. 4. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting. 5. Pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. 6. Pengaturan produksi sel darah merah. 7. Pengaturan tekanan darah. 8. Pengeluaran zat beracun. Organ-organ pada sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Organ pada sistem urinaria yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak di bagian belakang kafum abdominalis di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lubalis 3, melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Jumlahnya ada 2 buah, kanan dan kiri. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang daripada ginjal wanita. Fungsi ginjal yaitu mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Kelebihan air dalam tubuh akan diekskresikan oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah besar. Kekurangan air atau kelebihan keringat menyebabkan urin yang diekskresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat, sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan relatif normal. 2. Ureter. Ureter adalah suatu saluran muskuler 79103 berbentuk silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm di dekat kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju kandung kemih. Ureter memiliki fungsi yang penting, yaitu untuk menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. 3. Kandung kemih. Kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Fungsi kandung kemih yaitu menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Namun, fungsi ini bisa terganggu jika terdapat infeksi pada kandung kemih atau masalah kesehatan lainnya.
Yang keempat, uretra. Uretra adalah saluran urin dari vesika urinaria atau kantong kemih yang menuju luar tubuh. Baik itu ureter dan uretra adalah dua di antaranya sekian organ penyucian sistem urin. Ureter dikenal juga dengan istilah saluran ginjal, sementara uretra dikenal sebagai istilah saluran kencing. Fungsi uretra yaitu sebagai saluran yang mengalirkan air seni dari kantong kemih ke luar tubuh. Struktur uretra berbeda antara laki-laki dan perempuan. Beberapa penyakit yang terkait dalam sistem urinaria yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal adalah penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan, dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Yang kedua ada infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih lebih sering terjadi pada wanita dibanding pria. Infeksi saluran kemih terjadi ketika bakteri masuk ke saluran kemih dan mempengaruhi uretra, kandung kemih, bahkan ginjal. Menurut American Urological Association di Amerika Serikat, setiap tahunnya ada sekitar 8,1 juta orang mengalami infeksi saluran kemih. Selanjutnya ada uretritis. Peradangan atau pembengkakan yang terjadi pada uretra, yaitu saluran yang membawa urin dari kantong kemih ke luar tubuh. Kondisi ini menyebabkan dorongan untuk buang air kecil semakin meningkat dan penderita akan merasa nyeri ketika buang air kecil. Uretris merupakan salah satu jenis infeksi menular seksual. Selanjutnya ada cistitis. Cistitis yaitu radangan kandung kemih disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama. Selanjutnya ada sindrom nefrotik, yaitu kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Tingginya kadar protein tersebut disebabkan oleh kebocoran pada bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah atau glomerulus. Selanjutnya ada glomerulonefritis, peradangan pada glomerulus. Glomerulus adalah bagian ginjal yang berfungsi untuk menyaring zat sisa dan membuang cairan serta elektrolit berlebihan dari tubuh. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.